Video ini sederhana. Dalam kesederhanaan inilah terus disajikan topik-topik yang tidak biasa. Topik yang akan dibahas atau diangkat pada kesempatan ini adalah tentang Rabu-Abu, puasa, dan pantang. Kita melihat keterkaitan ketiga hal ini. Rabu-Abu dalam konteks gereja Katolik adalah awal masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini dilewati oleh umat Katolik selama 40 hari. Dari Rabu-Abu 2 hari lalu sampai dengan Hari Raya Paskah. 40 hari ini tidak termasuk hari Minggu pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat, masa yang penuh berkat. Masa Prapaskah adalah masa retret agung untuk melihat kembali sikap, perbuatan, tingkah kita dalam relasi dengan diri kita masing-masing, dalam relasi dengan sesama, dengan alam lingkungan, dan juga terutama bagaimana komunikasi relasi kita dengan Sang Pencipta, Allah sendiri. Rabu-Abu ditandai dengan penerimaan abu di dahi atau di kepala. Rabu-Abu adalah simbol, penerimaan abu inilah simbol kesedihan, simbol penyesalan dan pertobatan. Umat kita diajak untuk bertobat, mau berbalik arah, kembali ke jalan yang benar, jalan Allah sendiri. Penerimaan abu sebagai tanda kekecilan kita, dan kembalilah pada Dia yang menjadikan kita dari debu, kembali pada citranya. Di hadapan Tuhan, manusia hanyalah debu kecil, maka tinggalkan segala kesombongan, buanglah segala keangkuhan dan kemuliaan yang fana sifatnya. Inilah sedikit inti dari Rabu-Abu dan penerimaan abu bagi umat Katolik pada Hari Raya Abu-Abu. Penerimaan abu di dahi atau di kepala yang diberikan oleh imam atau prodiakon biasanya dengan 2 rumusan singkat. Ada yang pertama, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang kedua, manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Inilah 2 rumusan yang biasa dipakai baik oleh imam atau prodiakon ketika memberikan abu kepada umatnya yang diberikan di dahi atau di kepalanya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dan manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Mereka biasa memilih salah satu, baik yang rumusan yang pertama atau rumusan yang terakhir. Apa tujuan utama pertobatan? Tujuan utama pertobatan tidak lain adalah menjadikan hati dan hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, berderma, berdoa, dan berpuasa. Itulah tujuan utama dari pertobatan kita, agar hidup kita, hati kita sungguh berkenan kepada Tuhan melalui 3 jalan: jalan berderma, jalan berdoa, dan jalan berpuasa. Kita lihat yang pertama, bersedekah atau berderma. Bersedekah pada intinya adalah hendak menolong sesama yang menderita. Berderma adalah mau bersolidar dengan sesama yang belum beruntung. Berderma atau bersedekah adalah ungkapan kasih kepada Sang Ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Selama masa Prapaskah, hendaknya intensitas kita untuk berdoa semakin meningkat. Berdoa adalah mengungkapkan relasi manusia dengan Allah.
Berdoa dimaksud untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan sesungguhnya doa yang sejati itu bersifat personal, bersifat pribadi. Berdoa sesungguhnya tidak perlu diketahui, tidak perlu dilihat atau dengar oleh orang banyak. Berdoa yang sejati adalah pergilah ke tempat yang tersembunyi di kamarmu, dalam lubuk hati. Yakinlah Tuhan Allah lebih mudah dijumpai dalam keheningan sanubari kita, hati kita masing-masing. Sebab berdoa itu pada dasarnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan secara tulus, secara ikhlas dan personal. Yang ketiga, tentang berpuasa. Berpuasa tidak sekedar tidak makan atau tidak minum. Sekali lagi, berpuasa pertama-tama tidak sekedar atau tidak hanya tidak makan atau tidak minum. Berpuasa dimaksud untuk membantu kita mengendalikan diri. Berpuasa dimaksud untuk mengendalikan hawa nafsu, kemarahan, kebencian, balas dendam, mudah tersinggung, kesombongan, dan lain sebagainya. Itulah yang mau kita kendalikan. Itulah yang dimaksud dengan hawa nafsu, kemarahan, kebencian, kesombongan, dan lain sebagainya. Berpuasa adalah mencoba untuk mengendalikan keinginan-keinginan manusiawi. Puasa pada dasarnya kita diminta untuk mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang tidak teratur dalam hati kita. Apa puasa secara yuridis? Menurut kitab hukum kanonik, kitab hukum gerejawi, puasa dapat kita lihat atau kita baca dari kanon 1144 sampai dengan 1253. Di sana antara lain mencatat atau menulis tentang hari-hari suci. Tentang puasa, di sana dikatakan boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Maksudnya, kalau kita biasa makan 3 kali sehari, maka cukup sekalilah yang agak kenyang, selebihnya porsinya dikurangi. Itu tentang puasa. Boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Yang kedua, tentang pantang. Pantang dimaksud tidak mengkonsumsi makanan, misalnya daging, ikan, garam, jajan, dan rokok, atau minuman. Bagi yang suka kopi atau minuman-minuman alkohol, hendaknya dikurangi, hendaknya tidak boleh. Itu pantang. Jadi tidak melakukan hobi atau kesenangan-kesenangan tertentu. Yang berikut, setiap hari Jumat sepanjang tahun kecuali hari Jumat tersebut jatuh pada hari raya. Jadi pantang itu sesungguhnya dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali pada hari Jumat itu adalah hari raya. Contohnya apa? Hari raya kabar sukacita yang jatuh pada hari Jumat misalnya, berarti pada hari itu kita umat Katolik tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk pantang. Seseorang yang bisa mengendalikan keinginan-keinginannya, misalnya suka merokok, tanpa merokok susah, hidupnya lemas. Mengendalikan untuk minuman beralkohol, itu adalah contoh mati raga. Maka melalui puasa, pantang dan mati raga, kita belajar melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Memang tidak gampang, butuh proses yang cukup panjang, butuh latihan yang terus-menerus. Umat Katolik wajib berpuasa, wajib berpantang. Berpuasa terutama pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu yang wajib bagi umat Katolik, yakni pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan umat Katolik wajib pantang pada hari
Rabu Abu, dan Jumat Agung, serta setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah, kecuali pada hari Jumat tersebut merupakan hari raya. Misalnya Jumat tanggal 25 Maret 2022 tidak pantang karena hari raya Kabar Sukacita. Jadi lebih kurang pantang Gereja Katolik selama masa Prapaskah ini lebih kurang 7 hari Jumat, mulai hari Rabu Abu termasuk 7 hari Jumat berikutnya. Puasa dan pantang kalau itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan hari pantang adalah setiap hari Jumat sepanjang masa Prapaskah. Itu pantang dan Jumat dan puasa. Siapa yang berpuasa dan siapa yang berpantang? Yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat, yang telah berumur 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Siapa yang wajib berpantang? Semua orang Katolik yang sehat, yang telah berumur antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Artinya di bawah umur itu tidak wajib berpuasa, tidak wajib berpantang. Setelah umur 61 tahun, setelah umur 60 tahun tidak wajib berpuasa, tidak wajib pantang. Bahkan ketika kondisi kesehatan kita tidak memungkinkan, tidak diharuskan berpuasa dan tidak diharuskan berpantang. Selama masa Prapaskah ini atau puasa ini, Sri Paus Fransiskus merekomendasikan kepada kita umatnya hendaknya melakukan puasa yang terbaik. Antara lain, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Puasa kecewa dan tidak puas dan penuhilah diri kita dengan rasa syukur. Puasa marah dan penuhilah diri kita dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis dan penuhilah kita dengan optimis. Puasa kekhawatiran dan penuhilah diri kita dengan percaya kepada Tuhan. Puasa meratap atau mengeluh dan nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupan ini. Puasa stres dan penuhilah diri kita dengan doa. Puasa dari kesedihan dan kepahitan dan penuhilah diri kita dengan sukacita. Puasa dari egois dan gantilah dengan bela rasa atau peduli kepada yang lain. Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam dan gantilah dengan pendamaian atau pengampunan. Dan puasa ngomong banyak, tapi sebaliknya penuhilah diri kita dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Sekian dan terima kasih.